Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Robbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'du. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, siswa-siswi SDN Cipedak 05 yang Bapak banggakan, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, sehingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan Jumat pagi hari ini, serta kita masih diberi kesempatan nikmat sehat untuk mengikuti kewajiban umat Islam pada hari ini adalah berpuasa Ramadan. Tidak terasa puasa kita hari ini telah memasuki hari yang ke-11 ya. Mudah-mudahan sampai nanti 29 hari atau 30 hari kita dapat menunaikan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa atas junjungan kita, idola kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan nanti pada hari yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, sebagaimana sebelum kita melalui aktivitas pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah dan berdoa. Dengan Al-Fatihah kita jadikan doa, semoga apa yang kita niatkan, kita lakukan hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah serta berdoa. Allah hazinnya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Demikianlah doa pagi hari ini. Semoga bagi yang membacanya dan mendengarnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, tak terasa hari ini kita telah memasuki puasa Ramadan hari yang ke-11 ya. Mudah-mudahan nanti kita dapat melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Anak-anakku, dalam puasa Ramadan ini berarti kita telah mengamalkan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa nak? Ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan syahadat.
yang kedua puasa, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima melaksanakan haji jika diberi kemampuan. Berarti dalam Ramadan ini nanti ketika kita memasuki Ramadan terakhir ya, kita akan membayar zakat, namanya zakat fitrah. Berarti kita telah mengamalkan rukun Islam. Yang kelima, rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Berarti kita telah mengamalkan ada 4 amalan yang kita amalkan dalam rukun Islam. Syahadat sudah pasti kita ketika sholat kita membaca syahadat. Yang kedua adalah sholat. Tuh, sholat sudah pasti kita setiap hari melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah sekarang nih kita puasa Ramadan. Nanti pas hari akhir Ramadan kita membayar zakat. Berarti kita telah mengamalkan rukun Islam ya. Telah mengamalkan rukun Islam ada 5 yang telah kita amalkan, berarti ada 4 yang kita amalkan dalam rukun Islam. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, Bapak nanya nih, yang Bapak guru kasih apa aktivitas kamu selama Ramadan, apakah kamu telah kerjakan? Semacam apa nak? Semacam kamu dengan tarawihnya, membaca Qur'annya, beramalnya. Ya, Bapak yakin kamu telah mengamalkan itu dan mengisi kegiatan Ramadan ya. Nanti setelah habis Ramadan, kamu kumpulkan tuh kegiatan Ramadan itu ya. Kamu kumpulkan melalui guru kelas atau bisa langsung kasih ke guru agamanya. Anak-anakku, dalam Ramadan ini ya, apapun yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan ya. Dari sholat wajibnya pahalanya ditambah dilipat gandakan, dari sholat sunnahnya, dan amal-amal perbuatan kebaikan kamu lakukan. Makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan ini untuk melakukan amal kebaikan. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, Bapak nanya nih, kamu sudah tahukah syarat wajib puasa? Iya, syarat wajib puasa yang pertama adalah apa nak? Beragama Islam. Jelas kamu harus beragama Islam baru bisa berpuasa Ramadan ya. Yang kedua apa nak? Syarat wajib puasa balik. Syarat wajib puasa lah balik. Orang yang sudah dewasa, wanita ditandai dengan menstruasi. Mungkin kamu nih di antara kalian yang sudah menstruasi, maaf ya, itu sudah wajib puasa. Biarpun sekilas umur kamu masih kecil, tapi untuk syariat Islam kamu sudah wajib puasa. Bagi yang belum balik ya, tidak apa-apa nak, kamu berlatih berpuasa Ramadan. Karena apa nak? Kalau kamu sudah terbiasa berpuasa Ramadan, nanti ketika kamu sudah syarat wajib puasa, kamu sudah kuat, sudah terbiasa melaksanakan puasa Ramadan. Terus balik bagi laki-laki apa nak? Ditandai dengan apa nak? Laki-laki itu biasa ditandai dengan mimpi. Mimpi basah, Bapak tidak sebutkan. Mimpi basah ya, semacam apa nak? Semacam anak laki-laki itu mimpi basah semacam ngompol ya, maaf ya. Tapi itu adalah menandakan ia sudah balik ya. Itu balik ya. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, yang wanita ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib puasa apa? Berakal sehat. Jadi kalau orang berpuasa dia tidak punya akal, maaf nih, orang gila, tidak wajib berpuasa. Kalau kamu nih yang sudah balik, sudah sehat nih, kamu wajib berpuasa ya, sudah wajib berpuasa itu nak. Yang keempat adalah mampu menunaikan puasa. Tuh, mampu menunaikan puasa. Kalau orang sakit misalkan, kata dokter dia tidak boleh berpuasa karena akan menambah sakitnya, berarti dia tidak dibolehkan berpuasa. Tapi nanti di lain hari dia harus menggantinya dengan membayar apa nak?
membayar fidyah ya, atau menggantinya dengan puasa di hari luar Ramadan ya. Jadi orang sakit tidak bisa tidak puasa ya, boleh tidak puasa ya. Yang kelima adalah apa nak? Mengetahui awal Ramadan. Kamu nih puasa Ramadan ini pas hari Ramadan. Jangan apa? Jangan pas hari biasa kamu niat berpuasa Ramadan ya. Jadi kamu ketika mengetahui syarat wajib puasa harus mengetahui awal Ramadan tuh ya. Jadi kita berpuasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Syarat wajib puasa yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang empat mampu menunaikan puasa, yang kelima mengetahui awal Ramadan. Itu adalah syarat wajib puasa. Mirip dengan syarat wajib sholat ya. Bedanya kalau syarat wajib sholat tidak mengetahui awal Ramadan, tapi harus mengetahui jadwal sholat ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, tadi adalah syarat wajib puasa. Nah sekarang nih kamu jangan lupa puasa harus tahu apa nak? Harus apa? Puasa itu harus tahu rukun puasa. Tadi syarat wajib puasa, sekarang adalah rukun puasa. Kamu harus tahu rukun puasanya. Yang pertama apa nak? Niat. Tuh, niat. Kamu harus niat ketika berpuasa Ramadan. Jangan sampai kamu lupa niat dalam berpuasa Ramadan. Boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Tapi kamu nih masih kecil, harus diucapkan dan di dalam hati biar lebih afdol, biar kamu hafal juga ya. Kalau kamu ucapkan, kamu pasti tahu nih niat puasa apa nak? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hajihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya aku atau saya berniat puasa Ramadan hari ini untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini ya. Boleh kamu dalam hati atau boleh kamu tidak hafal nih baca bahasa Arabnya, kamu niat puasa, boleh kamu aku niat berpuasa Ramadan hari ini karena Allah, boleh langsung begitu. Atau kalau kamu sudah hafal, kamu baca Arabnya. Nah itu sama godin ya. Itu nah rukun puasa yang pertama niat, kamu harus tahu tuh niat puasa. Yang kedua adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tuh, jadi kamu harus menahan diri dari godaan-godaan puasa. Ketika kamu berpuasa, contohnya ketika kamu melihat teman kamu makan, maaf nih teman kamu yang tidak berpuasa, kamu harus bisa menahan diri. Terus juga kamu jangan berusaha, jangan mendekati perbuatan yang kamu bisa membuat batal puasa kamu. Contohnya kamu lari-lari atau kamu olahraga yang keras seperti kamu main bola, masih jam 10 pagi kamu sudah olahraga main bola, larian atau main basket ya. Nanti kamu akan batal puasa kamu karena kamu tidak kuat menahan haus ya. Makanya berusaha menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Boleh gak kamu kekemur? Karena nih biasanya ketika orang puasa itu mulutnya kan tidak mempunyai aktivitas atau makan minum. Biasanya ketika kamu puasa menahan haus, itu mulut kamu akan mengeluarkan mengeluarkan yang tidak sedap, misalkan tidak sedap ya. Itu hal dan wajar dalam kamu berpuasa. Boleh gak Pak saya berkumur? Boleh, tapi jangan sering-sering ya. Boleh sekali-sekali ya, ketika kamu berwudu atau mungkin kamu merasa mulut kamu sudah bau sekali, boleh kamu kumur dengan tangan, tapi airnya ingat hati-hati jangan sampai tertelan. Karena kalau kamu sudah tertelan dengan sengaja, puasa kamu akan batal. Itulah niat puasa ya, rukun puasa terdiri dari niat. Kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa ada dua nak, niat puasa dan
menahan diri dari pembatalan puasa. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, tadi Bapak telah menyebutkan syarat wajib puasa dan rukun puasa. Sekarang hal-hal yang makruh saat berbuka puasa. Pertama, kamu tidak boleh mengulum. Misalnya karena kamu saking hausnya, kamu mengulum air udah kamu, mungkin karena dengan sengaja ya, kamu ulum air udah dengan lama ya. Saking lamanya kamu mengulum air udah, niat kamu agar kamu tidak haus. Itu tidak boleh ya, itu makruh ya. Kalau kamu sering lakukan, puasa kamu akan makruh ya, jangan sering. Boleh kamu mungkin saking hausnya agak jorok ya, nggak apa-apa ya. Kamu boleh menelan air ludah kamu sendiri ya. Terus apalagi nih bagi kedua orang tua kita, ketika berpuasa dia kan masak tuh, biasa dia suka menjajalkan makanan biar makanan itu rasanya asin atau manis. Itu adalah hal-hal makruh, tapi tidak apa-apa, jangan sampai makanan itu tidak terasa ya. Boleh dilakukan tapi jangan sering-sering ya. Terus apalagi sering-sering berkumur tuh ya, kamu jangan sering-sering berkumur, tadi Papa sebutkan ya. Jangan sampai mendekati perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Sebab apa nak? Karena kamu sering berkumur, nanti dengan sengaja kamu akan tertelan airnya ya, kamu akan membatalkan puasa. Boleh berkumur, tadi Papa bilang kalau memang kamu merasa sudah mulut kamu ini sudah tidak terasanya, sudah tidak harum, ketika kamu bicara tuh sudah terlalu bau ya, boleh kamu berkumur ya, tapi jangan sering-sering, hanya sekedar mengurangi bau mulutnya ya. Terus apalagi bersiwak atau menggosok gigi. Makanya ketika kamu habis sahur, kalau Bapak nih setelah sahur sedang makan, baru Bapak sikat gigi. Setelah sikat gigi baru Bapak minum air putih yang banyak. Terus apalagi nak? Hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi nih Allah menciptakan manusia nih sudah tahu kuat dan enggaknya itu manusia. Makanya manusia itu bebannya diberi ujian beda-beda setiap manusia. Begitu juga dengan puasa. Jadi berpuasa itu bagi orang yang tidak mampu dibolehkan tidak berpuasa. Apa saja sih kriteria, apa saja sih orang manusia yang boleh tidak berpuasa? Misalkan kamu nih pulang kampung perjalanan jauh dari sini, misalkan ke Sumatera, karena perjalanan jauh, boleh kamu membatalkan puasa, tidak berpuasa. Tetapi setelah bulan Ramadan kamu harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Apalagi nak, orang tua yang berusia lanjut, orang tua yang sudah tua banget nih, misalkan dia sudah tua, emang sudah tidak kuat berpuasa, tidak apa-apa dia tidak berpuasa, tapi dia membantinya dengan apa? Dia menggantinya bukan dengan berpuasa lagi nak, karena dia sudah tidak kuat. Dia menggantinya dengan membayar fidyah. Tuh ya. Dia membayar fidyah, bukan menggantinya dengan puasa. Terus apalagi nak? Wanita yang menyusui atau hamil. Tuh. Wanita yang menyusui atau hamil atau wanita yang sedang menstruasi, dia tidak boleh puasa ya, tapi dia menggantinya di lain hari setelah bulan Ramadan. Dia cicil puasanya. Selama Ramadan dia tinggalkan puasa berapa kali, makanya dia harus membayar puasa Ramadan di lain hari ya, lain hari setelah bulan Ramadan. Itulah hal-hal yang memperbolehkan manusia atau orang tidak berpuasa. Orang sakit juga, ketika dokternya membilang kamu jangan berpuasa dulu, karena dengan berpuasa kamu akan menambah sakit kamu. Jadi boleh dia tidak berpuasa ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, tadi Bapak telah ya membahas syarat wajib puasa ya, syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal makruh saat kita berpuasa, dan hal-hal yang membolehkan
kita tidak berpuasa ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak banggakan, jadi kalau kamu sering berpuasa Ramadan ya, kamu berpuasa Ramadan ya, itu kamu mempunyai, jadi kita ada manfaat atau hikmah puasa Ramadan ini ya. Pertama, kamu apa nak? Kamu melatih kesabaran, karena dengan puasa kamu akan melatih kesabaran. Contohnya nih, kamu ingin jajan es aus nih, kamu tahan diri. Lihat di pasar orang gak puasa, kamu nahan diri. Itu adalah melatih kesabaran. Yang kedua adalah membentuk akhlak kamu. Biasanya kamu nih di luar Ramadan kamu bicara yang agak kasar kepada orang tua kamu, atau bicara yang tidak sopan kepada orang tua kamu, atau bicara yang tidak baik kepada teman kamu. Kamu menahan diri. Kamu tidak boleh berkata yang tidak baik. Jadi kamu menjadi anak mempunyai akhlak berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik-baik di bulan Ramadan ini. Terus apa nak? Terus mempengaruhi fisik kamu nak. Fisik kamu, kalau kamu sering puasa, fisik kamu insya Allah akan menjadi kuat. Terus apa lagi nak? Menimbulkan rasa bersyukur ya. Karena dengan puasa kita bersyukur, selalu bersyukur nak. Dengan kita menahan lapar dan minum dari pagi sampai sore, kita melihat bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Ada yang memakan 2 hari sekali, ada yang makan 3 hari sekali. Kita akan turut merasakan bagaimana kita merasakan lapar ya. Itu kita laparnya cuma setengah hari nak, dari tidak sampai setengah hari, dari jam 5 imsak, mulai jam 5 pagi sampai jam 6 ya. Kita cukup merasakan, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur, mengingat bagaimana saudara kita yang hidupnya di bawah kita, di bawah garis kemiskinan, atau saudara-saudara kita yang di negara lain yang terjadi konflik perang. Mereka tuh makan susah, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali baru makan ya. Terus apalagi nak? Membersihkan diri dari dosa-dosa. Tuna, kalau kamu nih mempunyai dosa-dosa kepada orang tua kamu, berkata kasar, berkata tidak baik kepada orang tua kamu, atau berkata tidak baik kepada teman-teman kamu, kalau kamu puasa dengan ikhlas, insya Allah puasa kamu, dosa-dosa kamu, kesalahan kamu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apalagi nak? Ketika kita berpuasa, kita biasakan hidup hemat. Makanya berpuasa itu sebetulnya kita dilatih untuk berhemat, karena kita makan cuma pagi dan sore hari ya, jajan juga jarang. Jangan sampai puasa kamu melebihi tidak puasa. Banyak sekali orang berpuasa malah tidak berhemat, malah jajanannya lebih banyak seperti orang tidak puasa. Berusaha berhemat ya. Ya, jangan sampai kamu nih berpuasa kamu ya makannya malah tambah banyak, makannya lebih rakus, maaf ya, lebih banyak, lebih rakus, keinginan kamu banyak. Ketika di jalan kamu lihat ada kolak, ada pisang, ada bubur apa segala, kamu ingin memilikinya. Jangan nak, kamu harus bisa menahan diri dari lapar ya, itu namanya hawa nafsu. Nah, ketika kamu berpuasa, kamu juga dilatih untuk melatih kesabaran ya. Jadi dengan kamu jarang jajan seperti hari biasa, berarti kamu sudah membiasakan diri hidup hemat. Itulah nak hikmah dari puasa Ramadan. Bapak yakin nih, mudah-mudahan kamu semua, kita semua ini ya diberi kesehatan. Semoga kita semuanya baik di rumah maupun di mana saja teman-teman kita ya bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh ini. Jangan lupa nak, kegiatan aktivitas kamu di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berbuat kebaikan ya. Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena ketika kita melakukan kebaikan kita mendapat pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah bimbingan Jumat pagi ini. Mohon maaf segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kebodohan saya sendiri. Usikum wa nafsi bitaqallah.
Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.